Anda kembali menyaksikan Indonesia 70. Ya. Ini perbincangan yang tadi suruh harus kita lanjutkan, Aris. Betul sekali. Tadi sempat kepotong dengan adanya upacara penaikan bendera. Tapi sekarang kita kembali lagi. Ada Mas Andrea dan Hirato dan juga ada Lana. Mas Andrea, tadi ada yang menarik nih dari Mas yang diungkapkan tentang anak-anak di Belitung. Di mana ada banyak sekali ternyata yang lulusan SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini concern bagi Mas Andrea sendiri bagaimana? Begini, Aris, Rahma. Kita akan terkejut ya melihat begitu banyak orang punya ide yang hebat untuk membuat perubahan. Banyak sekali. Namun kita juga akan terkejut begitu sedikit orang yang berani benar-benar terjun ke bawah sana untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan saya termasuk dari orang yang sedikit itu. Nah, jadi ini kebijakan dalam saya berkarir, saya kira 10 tahun udah cukup ya, dikejar-kejar juga nggak ada habis-habisnya. Inilah saat untuk benar-benar berbuat nyata. Tapi apakah itu Mas? Jadi saya memang sedang perjuangkan pada beberapa pihak, terutama PT Timah nih, yang sumber dayanya lumayan. Saya udah kirim surat nyata nih minggu yang lalu, ya memang belum ditanggapi. Saya tunggu, mudah-mudahan memberikan beasiswa kepada anak-anak Belitung ini. Saya harap bisa ada 200 beasiswa agar bisa kuliah ya. Dan saya harap ini bukan soal saya, bukan soal Laskar Pelangi, bukan soal Belitung, tapi ini akan bisa menjadi, mudah-mudahan PT Timah yang saya cintai ini, keluarga saya juga banyak bekerja di PT Timah. Yang saya bangga ada PT Timah di Indonesia dapat memberikan satu contoh sebagai sebuah korporasi dengan attitude yang baik, dengan perangai yang baik untuk peduli karena masa depan kita ada di anak muda. Betul, karena inilah saya senang berbicara dengan Lana ini, saya bangga ya, mudah-mudahan berhasil. Ironinya begini, karena kan Belitung dengan sumber daya alamnya yang begitu luar biasa, tapi di sana anak-anaknya sendiri, anak-anak bangsa sendiri itu tidak terakomodasi dengan baik di sisi pendidikannya. Tadi kita sempat ngobrol juga sama Mas Andrea sebelum ini ya, ada istilah tuh bagaikan anak tidur di padang rumput atau gitu ya Mas? Iya, jadi kadang-kadang saya melihat ironi, tapi saya kira masih merupakan challenge ya di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia. Memang kadang-kadang corporate social responsibility ini memang masih belum efektif ya. Ya, banyak perusahaan memang sudah melakukan, kita tidak menutup mata dan mengakui, tapi apakah yang mereka lakukan efektif ya? Sekian berapa persen dari total revenue mereka, karena untuk menyekolahkan anak di dalam negeri itu tidak mahal. Ya, saya tahu, saya kagum sekali dengan Ibu Sri Mulyani yang menginisiasi program namanya LPDP. Saya berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia cerdas-cerdas di beberapa negara Eropa, di Inggris kemarin. Saya dengar program LPDP punya ambisi untuk mengirim 2.000 mahasiswa Indonesia untuk belajar S2, S3 di luar negeri. Ini brilian. Karena nanti karena nanti akan powerful, masif gitu, banyak gitu. Betul. Ini kalau Lana melihatnya bagaimana, Lana? Masih banyak teman-teman Lana yang kurang beruntung begitu ya, terutama tidak mendapat pendidikan yang layak. Nah, sekarang Lana diberkahi begitu talenta yang luar biasa begitu kan? Lana ada nggak sebuah misi gitu, untuk kemudian bisa, kalau Mas Andrea mungkin lewat kesusastraannya, Lana lewat musik ingin memperjuangkan apa lagi nih? Salah satunya itu ya kan, banyak berita akhir-akhir ini yang tentang kekerasan anak. Itu aku sedih banget dengernya, ya ampun. Aku berharap mulai buat kedepannya itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan juga di seluruh Indonesia nih, dari daerah yang terpencil maupun yang gede tuh pendidikan tuh sama gitu. Swasta sama negeri tuh sama, nggak ada dibeda-bedain gitu. Ini salah satu perjuangan dari Lana, itu salah satu perjuangan yang paling indah ya, karena sambil nyanyi gitu loh. Betul, kamu juga sempat mention kan masalah tentang kekerasan terhadap anak, itu juga menjadi PR bagi negara juga, pemerintah juga, dan juga tadi ada yang menarik bahwa kesetaraan sih sebenarnya masalah pendidikan ya Mas. Jadi bisa menggapai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya SMP, SMA, tapi bisa ke perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri seperti itu. Yang tadi Mas Andrea gitu tuh kan berlian itu kan, ini salah satunya adalah Lana, berlian gitu kan. Dan Lana ini sekarang sedang mau siap-siap untuk perform lagi nih, Aris. Bentuk perjuangan itu tadi saya bilang enak, bentuk perjuangannya tinggal nyanyi gitu kan, suaranya merdu meskipun butuh usaha keras sih untuk bisa seperti Lana ya. Boleh Lana, silakan untuk siap-siap ya. Kita akan lanjut ngobrol dengan Mas Andrea nih. Mas Andrea, kalau boleh
kami tahu lagi nih ya. Tadi kan kita sudah singgung ya, perjuangan bisa dilakukan dalam bidang apa saja. Betul. Tapi sejauh ini, sepengalaman dari Mas Andrea, itu kira-kira sampai di mana sih dunia atau karya sastra ini bisa menjadi sebuah bentuk perjuangan untuk bangsa? Oke, ada dua hal ya. Kalau kita bicara sastra, di luar sana, sastra ini disebut dengan high art. Jadi kalau kita bicara sastra, kita bicara intellectuality, sebuah bangsa yang suka membaca, sebuah bangsa yang suka menulis, sebuah bangsa yang dekat dengan buku. Betapa kalau kita dapat penghargaan internasional di bidang sastra, negara lain akan melihat cerdas-cerdas juga ya orang di sana, tidak menyangka gitu misalnya kan, karena kita bicara sastra ini, ya kan, yang sudah punya tradisi intelektualitas tinggi di berbagai belahan dunia dan akan menimbulkan respek yang besar pada bangsa ini. Kedua, sastra bisa menjadi substitusi dari yang problem paling akut di negara ini menurut saya, yaitu kita punya krisis role model. Ya, kita tidak bisa lagi memandang seseorang kemudian kita terinspirasi gitu, kemudian kita berpedoman dan menjadi panutan orang itu, karena banyak orang yang kita anggap akan bisa kita panuti mengecewakan kita. Sastra, kisah akan bisa menggantikan hal itu, karena saya selalu mengatakan bahwa cara berpikir orang miskin hanya bisa dipahami orang miskin. Ya, dan saya adalah orang miskin. Jadi saya tahu bahwa lebih dari yang dibutuhkan, kebutuhan sehari-hari, makan, bagaimana besok bisa hidup, bagaimana besok bisa makan. Orang miskin butuh inspirasi. Butuh inspirasi, tapi kita yakin tapi kita yakin bahwa banyak orang juga yang bisa memberikan inspirasi. Salah satunya adalah Mas Andrea sendiri. Mudah-mudahan. Dan semoga juga bisa menjadi role model yang bisa kita tiru dalam segi hal positif dan juga prestasi seperti itu ya. Satu lagi maaf, kalau saya mengundang seluruh masyarakat Indonesia kalau ada waktu datang ke Belitung. Acaranya boleh tuh Mas. Seru, tanggal 27 Kita siap sampai pergi ke sana 29 Agustus 2015, saat yang tepat untuk mengunjungi pulau yang indah itu. Ada sekelompok pemuda yang sangat kreatif mengadakan Festival Negeri Laskar Pelangi. Festival Negeri Laskar Pelangi harus datang ke sana. dari tanggal 27 sampai tanggal 29 di Pulau Belitung. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas banyak. Andrea, terutama atas karya-karyanya selama ini Mas Andrea ya, dan juga sudah hadir di sini di Indonesia 70. Dan berikutnya ini juga yang menginspirasi, saya jadi ngikut terus berlian. Kalau gitu kita sambut aja langsung ya. Ini dia Lana. Lana di Tiba Sekarang. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
senang.